mengikuti kan kasus si Fahri SIP ini, ketua FPI Parepare katanya, yang kemarin sok gagah, sok pemberani, katanya akan menurunkan 1000 pasukan Laskar FPI, akan menjadikan Parepare seperti Poso. Gila kan? Seolah hidup itu di dunia hanya dia sendiri gitu loh. Seolah-olah dia itu hanya yang punya aturan, dia yang punya kuasa atas segalanya. Gagah berani, gagah betul. Dan atas kejadian itu, atas provokasi itu, dia akan dilaporkan oleh Ansor, oleh HMI, dan organisasi yang lainnya. Alhasil, dari kemarin kabarnya dia sudah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka. Dan sekarang beredar fotonya nih. Ganteng kan? Suka ya pakai baju orange ya? Nggak, saya pengen, mari kita sadar bareng-bareng, khususnya umat Islam. Yakin nggak si Fahri ini tidak menyesal atas apa yang dia ucapkan? Yakin tidak menyesal? Saya yakin dia menyesal kok. Siapa yang menanggung malu? Siapa yang akan menjadi korban atas kelakuan dan ucapannya? Keluarganya, istrinya, anaknya kalau punya anak, saudara-saudaranya. Itu bukan kegagahan yang ditampilkan oleh si Fahri, itu ketololan, membuat malu keluarganya. Dan sekarang saya yakin dia mewek kok di dalam penjara itu, tidak bisa aktivitas seperti biasanya. Pertanyaan kita, orang yang seperti ini, yang sudah merasakan efek dampak ketika dia mengikuti kelompok yang memang itu berpotensi, satu kali lagi, berpotensi menghendaki Anda, kalian yang masuk pada kelompok ini, ya, melakukan hal-hal yang di luar batasan hukum. Saya katakan berpotensi. Apakah kalian masih akan betah? Apakah benar kalian masih akan mengikuti jalan itu? Atau anggapan kalian itu bagian daripada jihad? Saya menemukan sebuah video doktrin, ya mereka lah. Jadi doktrinnya, kalimatnya begini: tidak berjuang akan mati, diam saja akan mati, mending berjuang. Ya, kalau mati di dalam perjuangan itu ya matinya mati syahid. Pertanyaan kita, model kayak gini seperti si Fahri, apakah itu sedang berjihad? Jihad yang dibenarkan oleh agama? Enggak, Pak. Mana ada. Justru ini kemudian mengolok-olok ajaran agama, mengolok-olok juga umat Islam, dan membuat malu. Bukan kita bangga sebagai umat Islam punya saudara semuslim yang model begini. Hati-hati, itu doktrinnya. Diam akan mati, tidak berjuang akan mati, berjuang akan mati. Ya mending berjuang. Matinya mati syahid. Nah pertanyaannya ini kan, tafsir perjuangannya ini, yang mereka benar-benar seret untuk kepentingan kelompok mereka. Ya termasuk hal-hal yang seperti ini, seolah kemudian dibenarkan. Padahal kan mendobrak jelas aturan agama, mendobrak jelas aturan negara, dan hasilnya apa? Di penjara. Jihad model kayak gini. Orang itu mau membangun sekolah. Ya, kalau Anda keberatan, masa mau melawan orang, mau membuat sekolah dengan memprovokasi perang? Kan itu kan tidak apple to apple. Itu namanya melawan dengan ketololan. Harusnya kan fastabiqul khairat. Bagus loh orang kemudian, bagus loh orang bercita-cita mendirikan sekolah, itu bagus. Ya, bagus. Harusnya bisa fastabiqul khairat. Kalau Anda keberatan, kalau Anda takut banyak teman-teman muslim kita yang ikut sekolah di sana, buat Anda sekolah yang bisa lebih baik daripada sekolah yang akan dibuat oleh orang Kristen. Kan itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Bisa nggak nyampe kepikiran ke sana nggak sih? Kenapa ente memaknai jihad sesimpel dan sesederhana dan sebrutal dan setolol ini? Ini kan menurut dia ini sedang berjihad. Ketika kemarin ngomong di depan banyak orang, memprovokasi perang, akan menjadikan Parepare seperti Poso, itu kan anggapannya jihad. Apakah jihad yang model beginian yang direstui oleh agama? Apalagi di zaman sekarang. Itu ketololan semua. Coba kita baca dulu nih keterangannya yang beredar di grup-grup WhatsApp. Polres Kota Parepare resmi menetapkan tersangka Fahri SIP alias Fahri Nusantara pada hari Senin tanggal 7 Oktober pukul 19.00 WITA atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 dan 156A KUHP. Terkait penahanan FN, LBH Ansor Kota Parepare mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak kepolisian khususnya Polres Parepare yang telah bekerja secara profesional. Saya memahami betul bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh jajaran kepolisian. Banyak pihak yang diperiksa untuk dimintai keterangannya. Bahkan melibatkan saksi ahli pidana dan ahli bahasa. Ini menunjukkan bahwa penyidik betul-betul objektif dalam menetapkan FN sebagai tersangka. Ungkap Rusdianto Sudirman, Ketua LBH Ansor Kota Parepare. Kami dari LBH Ansor sadar betul bahwa proses penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FN merupakan tindak pidana yang dapat mengancam kerukunan antar umat beragama di Kota Parepare. Ini juga upaya edukasi kepada seluruh masyarakat bahwa tindakan intoleransi tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Tanpa adanya proses hukum, publik akan mengira bahwa perbuatan yang dilakukan FN tersebut boleh atau baik-baik saja, lalu ditiru, dan pada akhirnya penegakan hukum makin penuh keengganan. Kemudian, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pihak agar tetap menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di kota cinta Habibie Ainun. Jangan berikan ruang kepada kelompok intoleran yang ingin merusak kedamaian dan ketentraman yang sudah terbangun sejak lama. Tutup Rusdianto, oke? Itu kata LBH Ansor, yang juga sama Ansor melaporkan si Fahri itu ya. Coba, wahai kalian yang masih ikut gerakan mereka, sadari dan pahami, serta renungkan. Efek buruknya yang menanggung itu kalian. Ini udah jelas. Akibat apa coba si Fahri ini melakukan demikian? Kan akibat doktrin yang diterima. Atas mungkin dianggap oleh kelompoknya itu adalah kebenaran, padahal faktanya kesalahan. Dan udah jelas kesalahannya, coba siapa yang membenarkan? Kecuali ya organisasi itu mungkin yang membenarkan kelakuan si FN. Kalaupun membenarkan, coba efeknya negatif apa positif ke si siapa ini, si Fahri ini. Dampaknya dia di penjara loh. Yang menanggung siapa? Malu menanggung derita keluarganya. Ayo sadar. Kita sayang kepada teman-teman kita yang ikut gerakan itu, dan itu berpotensi satu kali lagi membuat kalian bertindak brutal, bahkan melampaui batasan-batasan hukum yang Anda sendiri akan menerima resikonya, dan itu akan sangat menyakitkan bagi kalian bila terkena dampaknya. Di Karawang, Muhyiddin, ya pasti dari kelompok itu pula, ya, yang menghancurkan mobil ulama, memukuli banser, ditangkap kan? Pertanyaan kita, ekspresi seperti itu kenapa bisa mereka lakukan? Apa yang telah mereka terima? Ajaran model gimana yang telah mereka dapatkan? Kok bisa-bisanya implementasi sikapnya demikian? Melanggar aturan hukum, dipenjarakan. Siapa yang menerima menanggung
risikonya siapa? Kan bukan orang yang memprovokasi kalian, tetapi kalian. Makanya kita sayang kawan-kawan kita yang masih belum sadar, belum tobat, bahwa mereka dikendalikan, bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Mending kalau Anda dimanfaatkan, Andanya mendapatkan manfaat. Ini makan enggak. Anda itu dimanfaatkan, kalian itu dimanfaatkan. Yang mendapatkan manfaat bukan Anda. Kalian itu hanya dimanfaatkan. Ya, dan efeknya buruk kepada kalian. Siapa yang mendapatkan manfaat? Mereka. Anda tak mendapatkan manfaat, malah mendapatkan sengsara, mendapatkan derita. Ya, begitu. Tinggalkan kelompok yang begituan, merusak kalian, merusak. Pikiran kalian menjadi rusak. Ya. Sikap kalian menjadi rusak. Efeknya negatif kepada kalian, kepada keluarga kalian, pada anak-anak kalian. Itu efeknya. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kalian loh, kalian yang menanggungnya, bukan mereka yang memberikan doktrin dan ajaran, bukan. Dimanfaatkan, menerima luka, tidak mendapatkan manfaat. Kan kacau. Kasihan. Yuk sadar yuk. Tinggalkan kelompok yang begituan sebelum terlambat. Sebelum Anda yang jadi korbannya, seperti si Fahri ini dan seperti yang di Kerawang itu kan korban doktrin. Nah, sebelum kejadian kepada Anda, kan seperti yang ada di Kerawang. Saya yakin di penjara itu mewek kok. Gak mungkin tertawa, gak mungkin. Jangan membohongi hati nurani kalian. Dan jangan menganggap bahwa itu kebenaran. Enggak, bukan kebenaran. Itu kegoblokan, kebodohan, ketololan. Tidak dibenarkan oleh dalil agama, tidak dibenarkan oleh dalil negara, tidak dibenarkan oleh dalil kemanusiaan. Anda mendobrak banyak hal. Itu ya, sadar yuk, sadar. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.